Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini akan kita lanjutkan dengan tanda pengenalan i'rab. Jadi hari ini ibu akan mengenalkan tanda i'rab yang ada di dalam kalimat Arab. Seperti yang dari awal dulu kemarin udah ibu jelaskan bahwa tanda i'rab itu ada 4. Harkat yang ada di dalam Al-Quran itu cuma ada 4. Untuk kalimat bahasa Arab itu cuma ada 4. Yang pertama yaitu fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhamma, yang keempat sukun. Sebanyak apapun kalimat Arab kita contohkan di dalam Al-Quran itu, seperti itu ayatnya, harkatnya cuma ada 4. Jadi bagaimana kita bisa mengenali nanti apakah isim itu nanti harkat akhirnya fathah, kasroh, dhamma atau sukun. Sebelum kita masuk masing-masing tanda tersebut, awalnya kita tahu dulu yang di i'rab itu kalimatnya apa saja. Jadi kalimat Arab itu seperti yang ibu jelaskan kemarin. Kalimat Arab kan ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dari 3 komponen kalimat Arab ini, yang mengalami perubahan atau yang mengalami i'rab, yang i'rab dianya hanya ada 2. Kalau untuk huruf ini mabni dalam artian dia tidak mengalami perubahan apapun bentuknya nanti. Untuk huruf tetap tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan ada 2, yaitu kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, dari yang 4 harkat tadi, rofa untuk dhamma, nasab untuk fathah, khafat untuk kasroh, dan jazam. Oke. Jadi rofa tandanya dhamma, nasab, fathah, khafat, kasroh, jazam, sukun. Nah, bagi kalimat Arab itu tidak semuanya yang dia bisa berharkat ini. Jadi kita peruntukkan atau kita kenal ya tanda bagi isim itu apa aja, tanda bagi fi'il itu apa aja. Nah bagi isim harkat yang dia miliki cuma 3, yaitu rofa, nasab, dan khafat. Jadi harkat akhir daripada kalimat isim itu cuma 3, dhamma, fathah, dan kasroh. Sementara fi'il harkat akhirnya juga 3, yaitu nasab, rofa, dan jazam. Jadi dari situ kita simpulkan bagi isim itu tidak ada sukun, bagi fi'il tidak ada kasroh. Itu dia. Itu aja yang kita ingat. Jadi dari 4 ini harkatnya, untuk isim itu tidak ada sukun, untuk fi'il tidak ada kasroh. Berarti selainnya ada. Berarti isim rofa, nasab, dan khafat. Bagi fi'il rofa, nasab, dan jazam. Yang pertama. Jadi kita kenal dulu dia. Udah tahu kalimat mu'rab itu apa aja, baru nanti kita masuk pada kategori yang pertama, yaitu tanda bagi rofa. Sebelum kita masuk tanda bagi rofa, kalimat mu'rab itu apa aja? Jadi ada beberapa kalimat yang di mu'rab itu ya. Ada yang dianya di i'rab dengan huruf, ada yang dianya di i'rab dengan harkat. Jadi yang di i'rab itu yang pertama disebut dia dengan isim mufrad.
Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu semua kalimat yang menunjukkan makna satu. Contoh, satu orang guru, mudarisun, satu buah pena, kolamun, satu buah meja, maktabun, atau pokoknya semua kalimat yang maknanya satu itu disebut dia dengan isim mufrad. Nah, isim mufrad ini dia diirab dengan harkat, bil harkat, dengan harkat tandanya. Dalam artian tanda dia itu kalau nggak doma fathah, kalau nggak kasroh, karena dia isim ya. Yang kedua ada dianya isim tasniyah. Kalau tadi isim mufrad menunjukkan makna satu, maka isim tasniyah menunjukkan makna dua. Kalau isim tasniyah dia diirab dengan bil huruf. Dalam artian nanti tanda i'rabnya berupa huruf. Bagi apa aja nanti hurufnya nanti kita jelaskan di tahap kedua. Yang ketiga, jamak taksir. Jamak taksir itu menunjukkan banyak, lebih dari dua. Dan bentuk jamak taksir ini tidak beraturan. Bisa dia berbentuk benda, bisa juga untuk manusia. Pokoknya menunjukkan banyak ya. Contohnya kolamun jamaknya adalah aklamun. Waladun satu anak laki-laki jamaknya auladun, dan bentuknya tidak beraturan. Jamak taksir tandanya juga dengan bil harkat. Ada dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari sahih akhir ya. Dia dengan bil harkat. Tanda akhirnya juga harkat. Apa aja harkat untuk dia nanti kita pelajari. Ada dia isim yang 5 atau asmaul khamsah atau asmaul sittah, sama aja ya. Ini dengan huruf bil huruf. Ada dia disebut dengan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini jamak yang diperuntukkan untuk khusus laki-laki. Dia juga dengan huruf bil huruf. Jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim khusus perempuan, kalau ini laki-laki contohnya muslimun, muslimuna. Kalau ini yang muannas salim muslimatun, muslimatun, itu jamaknya. Tanda harkatnya, tanda i'rabnya dengan bil harkat. Ada dia af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Af'alul khamsah atau fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari yang akhirnya berhubungan dengan alif tasniyah, waw jamak, dan yang muannas mu'tabah. Nah, ketika dia mengalami perubahan, tanda i'rabnya dia di'rab dengan harkat. Bil huruf syarat. Dia dengan huruf bil huruf. Itu dia. Jadi selama kita merubah bentuk kalimat yang berhubungan dengan huruf ini dia ada yang dia huruf dengan harkat, ada yang dengan huruf. Nah, inilah dia bentuk hurufnya. Cuman yang perlu nanti diingat, apa saja nanti konteks yang termasuk ke dalam kategori isim yang dirofakkan, isim yang dinosabkan, atau isim yang dihofadkan, atau fi'il yang dimajzumkan, itu apa aja tanda-tandanya. Ini yang pertama. Oke, kita ambil coba kita contohkan satu bentuk i'rab itu seperti apa. Ja'a Zaidun. Ja'a kita i'rab sebagai fi'il
Ya itu kedudukan dia ya, kedudukan kalimat itu dia menjabat sebagai apa? Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai subjek, predikat, objek. Nah dalam bahasa Arab itu i'rab namanya. Dia di fi'il. Nah setiap kata fi'il dia membutuhkan yang namanya fa'il. Nah fa'il di sini siapa? Zaidun. Fa'il. Pelakunya adalah Zaidun. Di sini kita lihat harkat akhir dari kalimat ini berharkat dhammatain atau dhamma. Kita bisa tahu alasan dia dhamma apa? Alasan dia dhamma karena dia menempati posisi fa'il, dan fa'il itu termasuk kepada salah satu isim yang harus dirofakkan. Tanda rofaknya apa? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia berbentuk isim mufrad. Karena isim mufrad ya. Ini salah satu contoh ya. Untuk lebih lanjut nanti alam i'rab kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kenapa isim mufrad? Karena Zaidun maknanya satu orang, telah datang satu orang Zaid. Jadi harkat akhirnya dhamma karena dia menempati posisi fa'il, dan fa'il itu adalah isim marfu. Isim marfu itu kalau salah ada 7. Fa'il, naib fa'il, mubtada khabar, isim kana, khabar inna, tabi' lil marfu. Salah satunya adalah fa'il. Pelaku tanda akhirnya adalah dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia bentuknya isim mufrad. Ini salah satu contoh i'rab ya. Jadi nanti kita akan tahu cara membacanya bagaimana, apakah dia nanti dhamma, fathah atau kasro. Dari mana kita tahu? Dari jabatannya. Kalau dia menempati umpamanya di sini, marar ro'aitu Zaidin. Di sini dia fathah. Kenapa dia fathah? Karena dia menempati posisi maf'ul bi. Korban dia fi'il, fa'il, maf'ul bi. Saya telah melihat si Zaid. Kalau bahasa Indonesianya subjek, predikat, objek. Subjeknya pelaku, kata kerja, ini objeknya. Nah, di dalam bahasa Arab untuk objek itu kita kenal dia dengan istilah maf'ul bi. Dan maf'ul bi itu adalah mansub, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Dan Zaidun ini juga bisa nanti dia berharkat kasroh seperti yang Ibu jelaskan tadi. Harkatnya ada 3, ada dhamma, ada fathah, ada kasroh. Ini untuk sampel hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti baru kita lanjutkan tanda-tanda i'rab ya. Bagi rofa itu ada berapa tanda, bagi nasab itu ada berapa tanda, khafad berapa tanda, jazam juga berapa. Ini pengenalan awal untuk isim mufrad. Yang lainnya besok kita susun. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi Ibu ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.